Ya, jadi kita mulai untuk contoh ya, contoh. Lagi satu contoh. Jadi kita punya nah ini namanya sistem double integrator ya, di mana y state-nya itu sama dengan integral 2 kali dari inputnya u ya. Jadi kita bisa tulis turunan kedua kali dari y itu sama dengan u ya. Kita ingin set posisi polnya nanti di S1 di sini ya, S2-nya di sini ya. Tentunya dengan nanti kita set di mana U sama dengan minus K dikali X ya, seperti itu. Oke, nah yang pertama yang kita lakukan adalah kita transformasi ini menjadi ke dalam bentuk yang ini ya. Jadi kita set dulu state-nya kita. Jadi dalam hal ini karena turunan kedua, jadi state-nya kita set adalah y dan y dot. Jadi vektor dengan komponen 2 ya. Sehingga x dotnya kita ada y dotnya di sini. Ya. Sehingga kita tulis seperti ini, x dot, jadi ini y dot dan y dot dot sama dengan sebuah matriks dikali x di mana y dan y dot ditambah bu. Ya. Jadi tinggal kita isi sekarang ya. Jadi y dot, karena tidak ada persamaan y dot, kita set y dot sama dengan y dot ya. Jadi ini 0, ini 1 ya. Y dot sama dengan y1, itu artinya ya ini 0, tidak ada u-nya. Y dot dot, kita punya persamaan itu ya. Jadi tidak ada komponen y-nya, sehingga di sini adalah 0, di sini 0, di sini 1. Ya. Sehingga kita dapat a-nya kita itu sama dengan 0, 1, 0, 0. B-nya adalah 01. Nah, hal berikutnya yang kita lakukan adalah kita cek matriksnya ini ya. Kita cek di mana posisi polnya dia. Jadi kita cek matriks determinan dari SI min A ya, sama dengan 0. Jadi matriksnya ini SI tentunya di sini jadi S ya. Min A di sini min 1, di sini 0, di sini S. Ya. Jadi saya harap kalian bisa mengubah dari sini ke sini ya. Ini sama dengan 0, sehingga kita dapat persamaannya adalah S kuadrat plus 1, determinannya itu ya, sama dengan 0. Sehingga kita dapat polnya S-nya sama dengan plus minus ya I atau J ya, kalau kita pakai J imaginary ya. Jadi ini semi stabil ya, karena dia berosilasi terus tanpa decay ya. Jadi tidak ya, jadi itu tidak kita tidak ingin juga ya. Jadi kita ingin dia stabil. Jadi kita akan set seperti tadi, permintaannya adalah polnya di sini ya. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah kita konstruk, kalau kita pakai metode Ackermann ya, kita pakai metode Ackermann, kita konstruk persamaan karakteristiknya. Jadi persamaan karakteristik kita dengan pol yang di sini ya adalah S min S1 kali S min S2. Jadi ini adalah PS kita. Oke. Nah, dengan kalau dimasukin ini nanti kita dapat PS kita itu sama dengan S kuadrat plus 4S plus 16 ya. Jadi saya harap itu kamu cek, ini adalah akar-akarnya adalah ini ya. Saya harap itu bisa. Nah, habis itu kita tinggal konstruk matriks baru yang memenuhi polinomial ini ya. Jadi ini A kuadrat tambah 4A tambah 16I. Jadi itu stepnya ya. Jadi kita pakai di sini metode Ackermann ya.
Dan tentunya nanti kita juga perlu M-nya ya. Jadi M matriksnya kita, matriks stability-nya kita, stabilitasnya kita itu sama dengan, karena dia 2 kali 2 B, vektor B dan vektor AB. Ya, jadi kalau dia nanti 3 kali 3 di sini ada A kuadrat B. Kalau 4 kali 4 di sini ada A pangkat 3B dan seterusnya. Nah, yang pertama yang bisa kita hitung itu adalah A kuadrat ya, yang ini. Jadi A kuadrat sama dengan yang tadi A-nya kita dapat 01, 00 ya. Jadi dikali 01, 00. Oke, jadi saya harap kalian sudah lancar sekarang ya. Jadi ini kali ini ya, jadi baris yang pertama kolom yang pertama kali baris yang itu ya, kita dapat 0. Ini juga ya, kali yang baris kedua 0. Kolom yang kedua dikali baris yang pertama, 1 kali 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0 kali 0, 0. Jadi A kuadratnya 0 ya, sehingga gampang untuk mencari matriks yang ini. Jadi karena A kuadratnya 0, kita tinggal 4 kali A, ini 01, 00, tambah 16I, ini 1, 0, 0, 1, sehingga kita dapat matriks baru kita itu sama dengan 4 kali 0, 0, 16 kali 1 di sini adalah 16, 4 kali 1, 16 kali 0 di sini adalah 4, 4 kali 0, 0, 16 kali 0, 0, di sini 0, 4 kali 0, 0, 16 kali 1 di sini 16. Ya. Oke. Itu sudah dapat, terus kita dapat M. Matriks M tentunya tadi sudah kita tulis ini B dan AB ya. Nah, kita hitung dulu AB. B tentunya kita sudah punya ya. B, kita hitung AB. AB itu sama dengan 01, 00 kali B ya. Ini B nya kita tadi berapa? B 01 ya. 01 ya. Ini B nya 01 dikali 01. Sehingga kita dapat M nya adalah 0 kali 1, ini 1. Sorry. B nya berapa tadi ya? B nya 01 betul. Ya. Jadi 0 kali 1, 1 kali 1, 1 betul. 0 kali 0, 0 kali 1 di sini 0. Jadi kita dapat AB nya 10 ya, sehingga B itu 01, AB adalah 10. Seperti itu. Oke. Nah, yang perlu dicari adalah M inverse ya. Jadi M inverse itu sama 1 per determinan M kali kofaktor transpose ya, dari kofaktor dari M tentunya ya. Jadi determinannya adalah 0 kali 0 min 1 kali 1 min 1 ya, determinannya min 1 dikali kofaktor. Nah, kofaktor yang di sini ya, itu adalah ketika kamu tutup yang ini. Nah, jadi nanti cek lagi ini aljabranya ya, cara nyari kofaktor ya. Jadi kofaktornya ini adalah 0. Kofaktor yang di sini adalah karena sudah ditranspose, itulah kalau ini kita tutup, ini tutup, ini tutup. Jadi yang di sini ya, min 1, sini juga min 1, sini 0. Oke, sehingga kita dapat matriks inverse-nya, M inverse itu menjadi 0, 1, 1, 0. Jadi kamu cek, kalau kamu kalikan M dengan M inverse, nanti hasilnya adalah identitas ya. Jadi ini harus dicek ulang lagi. Oke, nah sekarang kita bisa hitung matriks K-nya ya. Jadi matriks K kalau dua dimensi atau kalau kita punya vektornya 2 ya, komponennya 2. Ini di depannya sini 0, 1 aja ya. Jadi kalau 3 di 0, 0, 1. Kalau 4 0, 0, 0, 1 dan seterusnya. Ya. Kali M inverse dikali matriks A-nya kita ya tadi. Ya, tinggal kita tulis ini sama dengan K sama dengan 01. M inverse-nya kita adalah 01, 10 ya.
Yang tadi yang ini ya. Dikalikan ini 16, ini 4, ini 0, ini 16. Ya, jadi ini yang perlu dikalikan ya. Jadi ini matriksnya kita yang find A-nya. Jadi ini saya tulis 01. Ini kali ini 0, ini kali ini 0, jadi ini 0. Ini kali ini 0, ini kali ini 16, jadi 16. Ini kali ini 16, 0 kali 0, 0, ini 16. 4 kali 1, 16 kali 0, jadi 4. Oke, sehingga kita dapat K itu sama dengan yang di sini ya. Ini kolomnya itu dikali barisnya ini ya. 0 kali 0, 16 kali 1, di sini 16. Yang di sini adalah kolom yang kedua dikali barisnya juga, 6 kali 16, 0, 4 kali 1, 4. Jadi di sini kita dapatlah K1 sama dengan 16, K2 sama dengan 4. Oke, sehingga kita dapatkan agar dia stabil, benar-benar stabil dengan posisi pole di sini ya. Jadi U-nya itu nanti harus sama dengan minus 16 dikali Y, ya ini K2 ya, minus KX ya, minus 4 dikali Y dot. Jadi seperti itu. Sehingga persamaan akhirnya ya adalah Y dot sama dengan minus 16 Y minus 4 Y dot. Jadi ini dua hal yang kita dapat dengan menganalisa dengan memakai pole placement ya. Jadi ini solusinya. Oke, saya harap dengan dua contoh ini kalian bisa mengerjakan ya, sehingga saya kasih untuk tugas kali ini, tugasnya kita tugas kedua ya. Jadi saya harapkan kalian bisa mengerjakan ini ya. Jadi kita punya sistem kontrol linear dengan matriks A seperti ini dan matriks B seperti ini ya. Pertanyaan pertama adalah tentukan apakah sistemnya stabil ya. Kemudian pertanyaan kedua, buatlah umpan balik dengan U sama dengan minus KX agar posisi pole sistem berada di min 3 dan min 5 real ya. Gunakan metode Ackermann ya. Saya harap kalian bisa mengerjakan dan disubmit seperti biasa ya. Sampai ketemu pada video atau kuliah berikutnya.